Majelis Jemaat mengucapkan selamat mengikuti ibadah online kepada segenap anggota jemaat, simpatisan, dan para tamu yang baru pertama kali beribadah online. Selamat beribadah. Diundang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu untuk menyanyikan Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan 2. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, marilah dengan sukacita kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah ini dalam keyakinan bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara-saudara. Dan menyertaimu juga. Nas pembimbing pada kebaktian ini diambil dari kitab 2 Korintus 7 ayat yang pertama yang demikian bunyinya. Saudara-saudara yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian, menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Demikian nas pembimbing bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan mendengarkan hukum Allah yang diambil dari kitab Matius pasal 22, ayat 37 sampai dengan yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian hukum Allah bagi kita semua. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku.
Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memasuki pengakuan dosa kita. Ketika Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah, ternyata mereka semua telah menyeleweng dan tidak ada yang berbuat baik. Tuhan melihat betapa besar kejahatan manusia di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata. Kenyataan ini sangat memilukan hati Tuhan, bahkan membuat rasa sesal Tuhan karena Ia telah menjadikan manusia di bumi. Tidak sadarkah bahwa mereka semua telah melakukan kejahatan? Saudara-saudara, sadarlah dan bertobatlah agar dosa kita dihapuskan. Tuhan akan mendatangkan kelegaan sehingga jiwamu jernih dan langkahmu ringan untuk Allah, sehingga engkau berpaut dan setia melakukan kehendak-Nya. Sidang jemaat, marilah kita mengaku di hadirat Allah yang Maha Kudus. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa muda. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran dan ajarlah aku. Sungguh sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Di dalam kesesakan, kiranya engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Amin. Amin. Yang Maha Kasih itu Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengarlah firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes 3 ayat 16 sebagai berita anugerah pengampunan bagi kita. Demikian bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Bapa, Anak,
dan Roh Kudus, kami memberitakan semua yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya di hadirat Allah, bahwa pengampunan dosa disediakan Allah oleh Allah dalam anugerah Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita akan membaca bagian Alkitab dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari bersama-sama kita bersatu dalam doa memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami berada di kediaman kami masing-masing. Namun hati pikiran kami disatukan oleh Tuhan melalui ibadah daring ini. Kami tetap merasakan kehadiran Tuhan, merasakan persekutuan ini dalam segala keterbatasan yang ada. Namun Roh Kudus Tuhan hadir dalam diri kami, mengingatkan kami bahwa kami tidak sendirian. Ada saudara-saudara kami yang beribadah bersama melalui media daring ini. Engkau berkati seluruh ibadah kami, ya Bapa, agar berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga menunjukkan kasih setia-Mu bagi kami melalui firman yang akan kami dengar. Kami akan membaca bagian Alkitab kami. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus di atas kami semua, ya Bapa, agar Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk memahami bagian Alkitab yang kami baca. Dan Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk memahami setiap kalimat yang kami dengar. Dan Roh Kudus Tuhan jugalah yang memungkinkan kami mampu melakukan firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakailah hamba-Mu ini, adalah Bapa, begitu banyak keterbatasan dalam dirinya, tapi dalam kasih Tuhan, kiranya hamba-Mu dimampukan untuk berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah pada kami Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, anak-anak, oma, opa yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca bagian Alkitab dari Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Di Masa dan di Meriba. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan kitab Tuhan. Lalu berkemalah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkat yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara serta melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara-saudari, dan anak-anak terkasih yang mengikuti ibadah di pagi hari ini melalui media daring, anggota GKP Keramat, simpatisan yang bersama-sama mengikuti ibadah ini. Shalom. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diberikan kesempatan bertemu dalam situasi yang tidak mudah. Ketika COVID melanda, pandemi ini begitu menakutkan, berbagai wilayah Jakarta ada yang sudah masuk zona merah, ada yang masuk zona hitam, dan kita prihatin ketika jumlah orang-orang yang terpapar virus COVID-19 ini semakin banyak. Kadang-kadang Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, kita terjebak dengan jumlah korban, sehingga setiap hari kita memantau berapa yang kena, berapa yang sembuh, berapa yang meninggal. Saya kadang-kadang berpikir kita seperti sedang menonton pertandingan Olimpiade yang memperlihatkan berapa jumlah medali yang didapatkan, kita menang di mana saja, dan lain sebagainya. Dan ketika kita melihat itu, kita menyaksikan jumlah-jumlah korban, orang-orang yang terkena pandemi itu, kita kemudian berpikir, apakah orang-orang yang kita jumpai setiap hari terkena atau tidak? Dan kemudian ada ketakutan kita bersama, Bapak Ibu, apakah kita juga akan terkena atau tidak dari virus tersebut. Kita mengalami ketakutan. Ketakutan bukan saja karena memang virus itu begitu memang menakutkan, tetapi kita juga mengalami dampak dari pandemi ini. Akibat-akibat sampingan dari pandemi ini yang juga menakutkan. Sehingga kita seperti mengalami tekanan yang sangat melelahkan. Saya tidak perlu menguraikan semua itu. Kita sering mendengar berbagai hal mengenai pandemi ini, virus ini, dan juga akibat-akibat yang ada di dalam. Karena kita semua sedang berada dalam ketidakmudahan yang sama. Tidak ada orang yang mengatakan saya bebas dari pandemi ini dan dampak-dampaknya. Kita semua berada dalam wilayah yang sama, mengalami ketidakmudahan. Ketika segala sesuatu terasa berat, Bapak, Ibu, Saudara, saat bernafas pun bisa sangat menyakitkan. Ruang pikiran dan hati kita diisi berbagai kemungkinan.
Nanti sore bagaimana? Apakah akan tetap aman? Besok bagaimana? Bulan depan bagaimana? Natal nanti di bulan Desember akan seperti apa? Cukupkah uang kita untuk melewati hari-hari ini? Kuatkah kita untuk terus melangkah? Akan baik-baik sajakah keluarga kita? Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah pertanyaan ini salah? Apakah pertanyaan ini menunjukkan bahwa kita kurang beriman ketika kita mengalami kegelisahan seperti ini? Saya tidak bisa menilai posisi Bapak Ibu. Saya juga bukan dalam posisi untuk menilai apakah apa yang Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, oma, opa rasakan itu. Tetapi saya justru hendak menunjukkan kepada kita bahwa inilah kita, manusia biasa yang terdiri dari darah dan daging. Manusia biasa yang bukan terbuat dari baja. Kita semua bisa lemah. Dan setiap orang, siapapun orang itu, bisa mengalami kelemahan seperti yang kita alami. Karena itu, daripada kita melihat apakah kita salah atau tidak ketika mengalami situasi seperti ini, saya mengajak kita semua belajar dari pergumulan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir dan berjalan menuju Kanaan. Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara-saudari, dan anak-anak terkasih di rumah kita masing-masing. Dari pembacaan Alkitab pagi hari ini kita mendengar sapaan Allah. Sapaan yang mengingatkan kita yang pertama. Saya justru nak mengajak kita melihat satu hal yang sangat menguatkan. Bahwa Allah paham kebutuhan kita. Mengapa saya mengajak kita melihat bahwa Allah paham mengenai kebutuhan kita? Karena kita diperlihatkan melalui pembacaan Alkitab kita ini Tuhan yang dengan sabar memahami pergumulan bangsa Israel, kebutuhan bangsa Israel ketika mereka tidak memiliki air. Kita lihat sepanjang pembacaan Alkitab kita dari ayat 1 sampai 7 tadi. Tidak sedikit pun Tuhan marah. Tidak sepatah kata pun Tuhan menyudutkan bangsa Israel atas situasi yang tidak mudah yang mereka alami. Bahkan kita diperlihatkan pada situasi di mana Tuhan justru memerintahkan untuk segera ke atas gunung Horeb. Musa dan kemudian para tua-tua Israel dan Musa mengambil tongkat yang pernah dia pakai untuk memukul sungai Nil dan diperintahkan untuk memukul batu yang ada supaya keluar air dari dalamnya. Ini cara Tuhan. Karena air adalah kebutuhan yang paling mendasar. Air adalah bagian hidup. Dan ketika manusia mengalami kekurangan air, Tuhan paham. Tuhan mengerti. Dan karenanya, Dia hadir bagi bangsa Israel. Dan Tuhan tahu pergumulan Bapak, Ibu, Saudara, Oma, Opa, adik-adik, terkasih. Dia tahu bahwa kita ini terdiri dari darah dan daging. Dan bila memang kita saat ini sedang mengalami pergumulan, ya itulah kita. Dan Tuhan tetap mengasihi kita. Seperti Ia mengasihi bangsa Israel. Ia hadir
bersama dengan mereka. Dan Ia pun mengasihi kita dan bersama dengan kita. Ia ingat perjanjian yang telah Ia ikatkan dengan kita. Sejak dari kandungan sampai saat ini, Ia tetap setia dan Ia tidak akan pernah mundur sedikit pun untuk menunjukkan kasih-Nya bagi kita. Tuhan tidak akan pernah mundur, Bapak Ibu. Kita ingat lagu yang sering dinyanyikan, tetapi secara teologi ternyata kurang tepat untuk iman kita. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Kita ingat lagu itu ya Bapak Ibu. Aku jauh, engkau jauh. Tidak. Di dalam iman kita menunjukkan walaupun kita menjauh, Tuhan tetap menghampiri kita, mendekati kita. Itu iman kita. Ia hadir. Ia bersama dengan kita. Seperti Ia bersama dengan bangsa Israel, Ia bersama dengan kita. Karena Allah kita bukanlah Allah penghancur, tetapi Ia adalah Allah yang memulihkan. Yesaya 42 ayat 3 mengatakan, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Jadi seberapa berat pun kita, situasi yang tidak mudah, Tuhan ada, memulihkan, menguatkan, hadir, membuat kita bisa terus melangkah. Kita ketika pandemi ini mengalami situasi yang tidak mudah. Sebagian besar dari kita mengalami situasi yang tidak mudah. Tetapi Allah adalah Allah yang hadir, menolong dan merangkul kita. Seperti yang disampaikan secara indah oleh Daud. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 19. Inilah hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin kita merasa sendirian ketika kita berada dalam rumah, tidak bisa keluar, kita terbatas melakukan ini dan itu. Tetapi Tuhan ada bersama dengan kita. Dia hadir. You are not alone. Kamu tidak pernah sendirian. Allah yang paham kebutuhan kita adalah Allah yang hadir bersama-sama dengan kita. Itulah kekuatan pertama yang kita bisa lihat dari pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Yang kedua, Bapak Ibu, saya tidak mau banyak-banyak, tetapi dua hal saja yang kita perhatikan, bahwa perjalanan kita belum selesai. Seperti kita baca dalam ayat yang pertama dari bagian Alkitab kita. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Dari satu persinggahan ke persinggahan. Kita saat ini sedang berada dalam satu persinggahan dari perjalanan hidup kita yang panjang. Kita semua saat ini berada dalam satu titik yang menuju ke titik yang lain. Namun persoalan kita, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita suka tidak tepat memaknai titik-titik persinggahan perjalanan hidup kita. Mengapa? Karena kita seringkali terlalu sibuk melihat ke belakang. Berapa banyak dari kita yang sepertinya bergerak, tetapi sebenarnya tidak kemana-mana. Kita seperti orang yang duduk di kursi goyang, bergerak, tapi tidak melangkah sedikit pun, tidak kemana-mana.
Demikian juga bangsa Israel. Mereka sudah melangkah dari satu titik, dari Mesir menuju ke tempat yang akan mereka dapatkan sebagai tempat yang penuh dengan kebaikan, tanah Kanaan. Mereka melangkah melewati titik demi titik perjalanan, tetapi ternyata hanya tubuhnya yang melangkah, tetapi pikirannya, hatinya, jiwanya masih berada di Mesir. Mereka berjalan, tetapi sebenarnya mereka tetap terikat di masa lalu. Itu yang nyata sekali. Ketika kemudian mereka mengalami persoalan, yang mereka lihat adalah bukan menatap depan, tapi melihat ke belakang. Sehingga mereka bertanya, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Ini adalah hidup bangsa Israel yang tidak berjalan ke depan, melihat rancangan Tuhan yang baik, yang sudah Tuhan siapkan untuk mereka di tanah Kanaan, tapi mereka sibuk melihat masa lalu, dan kemudian tidak jernih melihat persoalan. Karena kita lihat, Bapak Ibu, saudaraku, apa yang menarik di sini. Ketika mereka mundur ke belakang, mereka menempatkan diri mereka, anak-anak mereka, sama dengan ternak mereka. Secara tidak sadar mereka sedang merendahkan dirinya. Mengapa kau membiarkan kami, anak-anak kami, dan ternak kami mati kehausan? Kita lihat ini, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih. Mereka tidak melihat kebaikan Tuhan, tapi mereka malah kemudian ketika sibuk melihat ke belakang, terjebak dengan persoalan. Mereka seperti tidak mengenal dirinya sendiri sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Tapi mereka, anak-anak mereka, menjadi sama dengan ternak mereka. Luar biasa, Alkitab kita menggambarkan. Karena itu, Bapak Ibu, saudaraku, jangan kita sibuk melihat ke belakang. Yeremia 29 ayat 11, Bapak Ibu, mungkin kita semua sudah sangat akrab dengan ayat ini. Saya bacakan untuk kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kali ayat Alkitab yang begitu familiar, yang begitu akrab dengan kita, yang menunjukkan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, oma, opa, adik-adik terkasih, bila kita belum merasakan damai sejahtera, atau bila kita belum tiba seperti bangsa Israel yang masuk Kanaan, yang baik itu, maka kita semua sadar kita hanya baru tiba pada satu titik persinggahan. Belum akhir. Kita belum selesai. Dan COVID-19 ini adalah satu titik persinggahan kita. Bukan akhir perjalanan kita. Kita masih harus terus melangkah. Kita masih harus terus melihat ada begitu banyak hal baik yang bisa kita lakukan bersama-sama dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, di tengah dunia ini. Perjalanan kita belum selesai. Dan itu yang kiranya menguatkan kita, bahwa Allah seperti yang pertama tadi, yang memahami kita, yang tahu kebutuhan kita, tidak mungkin Ia
diam pada saat kita menangis. Tidak mungkin ia diam pada saat kita menjerit. Bahkan, andai kata ada begitu banyak hal yang tersembunyi di dalam hati kita. Ada begitu banyak kata-kata yang tidak bisa kita ungkapkan. Ia mengerti dan ia akan memberi pertolongan. Tuhan mengasihi kita semua. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih. Tuhan mengasihi kita dengan sungguh. Hingga betul yang dikatakan pemazmur dari Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ini kekuatan kita. Bukan dengan mencari siapa yang salah. Di tengah rumah tangga siapa yang ambil keputusannya dianggap tidak tepat. Tetapi kita semua diajak untuk serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Jangan meragukan kehadiran Tuhan. Itu yang menjadi titik penting, Bapak Ibu. Kita mungkin bisa mengeluh, kita mungkin bisa marah, kita mungkin bisa sedih, bisa kecewa, tetapi jangan meragukan kehadiran Tuhan. Jangan meragukan kuasa Tuhan. Itu diingatkan Musa hingga muncul dari ayat yang terakhir. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ayat 7 bagian akhir ini memperlihatkan betapa seringkali manusia sama meragukan kehadiran Tuhan. Mengeluh bukan sama, sedih bukan dosa, menyatakan kekecewaan bukan suatu persoalan. Tuhan paham, asal jangan adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak. Karena Tuhan ada. Perjanjiannya dengan kita adalah perjanjian yang ya dan amin. Perjanjian Tuhan dengan kita semua adalah perjanjian yang terus terikat, mengikat kita dan mengikat. Dan inti dari perjanjian itu adalah ia tetap mengasihi kita. Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkasihi. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sensari bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah online melalui tayangan langsung dari Facebook GKP Keramat. Mohon perhatian untuk warta kegiatan selama sepekan. Atas nama Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada Pendeta Edward Turai yang melayani di ibadah minggu pada hari ini. Terima kasih Bapak Pendeta. Dan juga kepada setiap bagian kita yang terlibat di dalam ibadah pada hari ini. Apabila Bapak Ibu sekalian membutuhkan pelayanan lebih lanjut, Bapak Ibu dapat menghubungi anggota Majelis Jemaat selesai ibadah. Untuk bidang peribadahan dan pembinaan, informasikan Bapak Ibu bahwa sesuai hasil keputusan dari pemerintahan DKI Jakarta mengenai perpanjangan masa PSBB ketat, maka untuk ibadah 2 minggu ke depan, sejak minggu depan dan 2 minggu ke depannya, akan tetap dilakukan melalui daring dan tayangan langsung melalui Facebook GKP Keramat. Dan juga diinformasikan bahwa kita tetap melaksanakan ibadah rumah tangga yang dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 19 secara live melalui Facebook Bapak Pendeta Thomas Rarjo Priartono. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama ikut ambil bagian dalam ibadah KRT tersebut. Diinformasikan juga bahwa sesuai beberapa kali yang diwartakan, pada hari ini akan dilaksanakan ibadah anak sekolah minggu juga melalui Zoom yang akan dimulai pukul 9.15. Oleh karenanya, mohon dukungan dari orang tua dan kita sekalian agar supaya bisa menghadirkan anak-anak kita di dalam ibadah anak sekolah minggu melalui Zoom pada hari ini. Untuk bidang kesan dan kesaksian, mari Bapak Ibu kita tetap dukung dalam doa bagi setiap anggota jemaat kita yang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, juga para lansia. Untuk anggota jemaat yang berulang tahun, dari tanggal 27 September sampai 3 Oktober 2020, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, dan untuk nats ulang tahun terambil dari Mazmur 20 ayat 4, demikian. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rencanakan. Untuk bidang sarana dan dana, akan dilaksanakan rapat bulanan Majelis Jemaat yang diagendakan 11 Oktober 2020 pukul 9.30. Dan yang kedua, sebagaimana diinformasikan mengenai kebutuhan laptop untuk pelayanan online, maka kembali kami sampaikan bahwa ada 3 spesifikasi yang menjadi rujukan untuk kebutuhan laptop. Yang pertama, untuk merek Lenovo dengan estimasi biaya 13.899.000. Yang kedua, Asus dengan estimasi biaya 15.199.000. Dan yang terakhir adalah HP Wave Gaming, estimasi biaya 15.999.000. Oleh karenanya, bagi Bapak Ibu dan kita sekalian yang hendak ingin memberikan donasi, maka bisa dapat menghubungi sekretariat atau anggota majelis jemaat. Berapapun besarnya, tentunya itu akan mendukung dalam kegiatan pelayanan kita secara online. Dan untuk warta keuangan Bapak Ibu dan warta selebihnya akan ada di dalam warta cetak, dan Bapak Ibu bisa meminta secara langsung melalui penatua wilayah. Demikian untuk warta jemaat pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bapak Ibu, saudaraku, bersama-sama kita akan menaikkan doa syafaat dan kita akan mengakhirinya dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari Bapak Ibu, saudaraku, Oma Opa, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa hari ini kami diperlihatkan oleh Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami. Tuhan tahu betul kebutuhan kami. Tuhan tahu betul pergumulan-pergumulan kami, dan Tuhan tidak akan pernah terlambat memberikan pertolongan. Dan bila saat ini kami mengalami pergumulan-pergumulan yang tidak mudah, Tuhan juga mengingatkan
bahwa pergumulan-pergumulan yang kami alami saat ini adalah salah satu tahapan kehidupan, salah satu titik perhentian di mana kami harus terus melangkah karena perjalanan kami belum usai. Untuk itu ya Bapa, terus berkati kami dengan kasih-Mu, pegang tangan kami pada saat kami melangkah, topang kami pada saat kami lemah, peluk kami pada saat kami jatuh, agar kami dapat terus merasakan kehangatan kasih Tuhan. Dan kami terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan yang juga kiranya dimiliki oleh saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Tuhan jamah mereka dengan kuasa-Mu. Tuhan sentuh mereka dengan cinta-Mu. Biarlah segala yang terbaik sudah Tuhan siapkan untuk mereka. Agar ketika mereka sakit, mereka tahu kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Dan Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik. Hingga ketika mereka sembuh, ini merupakan rancangan Tuhan. Tetapi apapun yang terjadi, semua dalam rancangan Tuhan yang indah. Bapa dalam surga yang kudus, saudara-saudara kami yang berulang tahun, Tuhan juga bersama dengan mereka. Baik ulang tahun pribadi, ulang tahun pernikahan. Biarlah semua dalam kuasa-Mu, ya Bapa. Semua berada dalam cinta-Mu. Pertambahan usia, membuat kehidupan pribadi demi pribadi menjadi kehidupan yang karunia-Mu. Pribadi yang penuh dengan syukur, pribadi yang tahu betul rancangan Tuhan yang paling baik untuk mereka. Rumah tangga yang berulang tahun pernikahan, Tuhan berkati agar rumah tangga mereka adalah rumah tangga yang penuh dengan karunia Tuhan, kebaikan dan kebajikan Tuhan. Berkati Allah Bapa saudara kami yang berulang tahun. Kami juga berdoa agar Tuhan bersama dengan seluruh bagian dari GKP Keramat, Pendeta Thomas Raharjo beserta keluarga, para penatua beserta keluarga, pengawas pemendaraan jemaat, komisi-komisi jemaat, panitia yang ada, agar kami selalu sehati sepikir melakukan yang baik di mata Tuhan. Ada banyak program yang akan kami lakukan di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan berkati, agar semua dapat dijalankan dengan baik dalam situasi yang khusus. Kiranya juga Tuhan hadir bagi seluruh bagian jemaat GKP Keram. Anak-anak yang sekolah, mereka membutuhkan langkah yang berbeda dari yang biasa mereka lakukan. Tuhan berkati. Anak-anak yang mencari kerja, Tuhan juga berkati. Karena banyak perusahaan yang kemudian menunda penerimaan pegawai. Banyak perusahaan bahkan mengurangi pegawai. Tuhan kuatkan anak-anak kami agar mereka tetap sabar mengikuti semua proses yang ada. Karena pada waktunya Tuhan pasti sudah menyiapkan yang terbaik bagi anak-anak. Anak-anak yang lulus sekolah, Tuhan juga berkati mereka. Biarlah dengan kelulusan mereka, baik di tingkat sarjana, S1, S2, Tuhan berkati. Agar semua mendatangkan sukacita dalam kehidupannya dan semakin mempersiapkan mereka untuk memasuki dunia kerja mereka dengan baik. Bapa dalam surga yang kudus, anak-anak kami yang saat ini bergumul dalam mencari jodoh, Tuhan yang sepadan. Tuhan berikan jodoh yang terbaik untuk mereka. Segala sesuatu yang baik dari Tuhan akan nyata di tengah kehidupan anak-anak kami. Kami berdoa bagi kota kami adalah Bapa, Jakarta. Tuhan tahu situasi yang ada, pandemi COVID yang melanda setiap daerah di Kota Madia maupun kabupaten di Jakarta, sungguh memprihatinkan. Kiranya gubernur dan seluruh bagiannya dapat mengambil langkah yang terbaik untuk mengurangi krisis yang melanda Jakarta ini. Tuhan bersama dengan pemerintah kami, pemerintah Republik Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bila mereka pun dimampukan untuk mengambil langkah-langkah yang bijak di tengah situasi pandemi COVID-19 yang menakutkan ini. Kami harus siap hidup di dalam new normal, di dalam segala hal yang baru, kenormalan yang baru, tapi Tuhan yang memberkati.
agar kiranya melalui langkah-langkah yang tepat dari pemerintah, maka seluruh persoalan dapat diselesaikan dengan baik. Bahaya resesi yang kemungkinan akan terjadi di negeri ini, Tuhan juga berkati, agar semua bagian di negeri ini dapat mempersiapkan diri dengan baik. Sehingga resesi yang ditakutkan kiranya dapat berlalu dengan tuntunan Tuhan sendiri. Bapa dalam sorga yang kudus, kami akan melanjutkan kehidupan kami. Tuhan berkati kami, agar kami mampu melanjutkan kehidupan kami dengan baik di dalam kehidupan kami pribadi demi pribadi. Inilah doa syafaat kami Bapa yang kami naikkan dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan bersama-sama dengan Dia, kami akan berdoa sebagaimana yang diajarkannya kepada kami. Demikian, Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan pada minggu pagi hari ini. Namun sebelumnya, dengarlah nas Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tawarik 16 ayat yang 29 yang demikian bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Buat jemaat yang akan menyatakan syukur dan memberikan persembahan syukur pada minggu pagi hari ini, Bapak Ibu bisa melakukannya melalui transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening 0800341848 atas nama Gereja Kristen Pasundan Kramat, atau ke Bank BCA dengan nomor rekening 307-0207-655 atas nama Jeremia Aliambar. Sementara persembahan diberikan, kita akan bawa di dalam pujian dari Kidung Jemaat 450, bait yang pertama dan yang kedua kita nyanyikan. Ini keluar dia, soalnya nggak masuk. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun. Dalam Susah pun senang, dalam segala hal
Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan syukur kita di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk segala pernyataan. Terima kasih untuk segala berkat-berkat yang boleh kami terima dari hari ke hari dan dari waktu ke waktu. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan bagi kami semua ya Tuhan. Jika pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh hadir dalam ibadah minggu online pada saat ini. Itu semuanya adalah segala kehendak dan pernyataan-Mu saja. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami boleh memberikan persembahan syukur kami kepada Engkau. Biarlah kami boleh memberikannya dengan sukacita dalam kondisi apapun ya Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu mengucap syukur atas segala berkat-berkat yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberi, maupun tangan-tangan yang belum memberi karena kondisinya ya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa berkat-Mu tak berkesudahan bagi umat-Mu ya Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, oma, opa, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup dalam perjanjian Tuhan. Tuhan mengasihi kita dan Ia akan selalu bersama dengan kita. Seberat apapun langkah hidup kita, kita tahu bahwa kita sedang berada dalam satu titik perjalanan menuju kebaikan yang Tuhan berikan. Karena itu hiduplah dalam kasih Tuhan, terus rasakan perjanjian yang Ia berikan kepada kita, dan biarlah kita hidup di dalam kuasa dan kasih-Nya. Mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 230, ayat 1 dan 2. Dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun, Dia berkati aku pun. Bapa, jangan Kau lewati aku walau ku cemas. Ku tak layak Kau dekati, namun rahmat-Mu besar. Aku pun, kasihani aku pun. Bapak, Ibu, saudaraku, lanjutkanlah kehidupan kita dalam kuasa kasih Tuhan. Terimalah berkat-Nya.
kasih Allah yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus kiranya melimpahi saudara sekalian sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin.